Saya minta Dedi Mulyadi dan Dani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam hormat. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut gitu. Katanya pengen nemuin saya. Kalau nggak ada orang pengairan yang PJT tidak boleh sama saya mah. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut gitu. Saya tiap tahun bayar. Ini saya beli 2 juta di dulu ke direksi PJT ke situ. Makanya saya sampai diundang loh. Oh, saya tuh lama di intelijen kok. Iya. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu, Pak? Di BIN. BIN ya? Ya saya dari Intel Kostrad ke BIN. Oh, berarti Pak Angkatan Darat dulu? Iya. Katanya pengen nemuin saya. Kenapa? Ada apa? Ya ada ini nih, ada informasi mau ini Iya, katanya. iya kita mau normalisasi sungai PJT biar tidak banjir, gitu Pak. Iya, tapi saya tidak melarang, tidak menghambat, enggak gitu. Enggak ya? Enggak. Enggak ada masalah. Enggak. Kalau kita normalisasi kembali. Enggak jadi masalah. Enggak ada masalah Pak Lurah. Enggak ada masalah katanya normalisasi. Iya, kan perlu dibongkar, Pak. Masalah pembongkaran ini kan Nah, ini PJT-nya. sebelum ini dibangun, Pak. Ini saya kebun. Dulu kebun. Terus Nah, habis kebun, kita kan harus bikin surat. bikin surat apa? Surat keterangan dari pengairan. Pengairan. Penggunaan. Saya bikin, Pak. Bikin. Ya, setelah itu Bapak bayar ke siapa? ada yang penagih gitu. Penagihnya ada. Bayar itu bayar garapan apa bayar bangunan? Setelah dibangun boleh dibangun, tapi setiap tahun harus bayar. Kata siapa boleh dibangun? Ya, waktu itu kan ada direksi Pak Rasiman sama Pak Priyo. Apa bukan direksi? Ya, saya Suratnya Bapak. Ada nggak surat perjanjiannya? Nah, Perlihatkan. surat perjanjian nggak ada tuh. Enggak ada surat perjanjiannya sewa menyewa Sewa menyewa Bapak lahan. dengan pihak PJT berapa tahun sewa menyewanya? Kalau itu nggak ada. Enggak ada ya, susah Pak. Pegangan kita kan surat menyurat. Saya juga ngerti dulu, rumah saya mesti gitu. Pak, gimana nih kalau saya ini? Ya nggak apa-apa, tadi bayar tiap tahun pajaknya. Walah, Bapak bayarnya ke rekening siapa? Langsung kena licin. Walah. 2.700.000 Per tahun. tahun. Tapi surat menyuratnya nggak ada. Perjanjian kerjasamanya nggak ada. ada. Sekarang gini, kan kita mau normalisasi sungai Pak. Semua kan yang barusan yang showroom, yang punya Sinci siapa? Ya, Caplina. Bahkan dia sudah ngeluarin uang hampir 900 juta bebasin lahan. Tapi tetap dia memberikan untuk segera dinormalisasi. Biar Karawang tidak banjir. Fungsi-fungsi sungai tersier, sekunder, primernya harus berfungsi kembali. Aset-aset tanah negara ya harus kembali. Tidak boleh tanah negara kemudian kayak sekarang Pak jadi sertifikat, jadi ruko, jadi rumah makan, jadi kontrakan. Kita kan selama ini dikasih izinnya memakai. Izinnya dari mana? Ya, izin dari Sebenarnya kan kalau ngomong izin Pak, judul izin itu izin garap loh. Kalau izin garap itu tanah itu ditanamin sayuran, kalau tanamin padi, kan dibangun sebenarnya. bisa sampai nanya kalau saya pakai dibangun di mana? Ya terserah Bapak. Ya, Harusnya ada bangun. tertulisnya kalau memang ada izin. Ya kalaupun misalnya di sini gini, kalau ilmu saya sih sederhana. Kalau di sini udah jadi rumah, bisa nggak ngasih sungai pengganti di belakang? Kan bisa aja. Misalnya ini udah dipakai rumah nih, udah deh kalau gitu karena udah pakai rumah, pakai kontrakan, saya ekonomi sudah berjalan, saya ngasih sungai pengganti di belakang. Kita nggak ada masalah. Nanti tinggal dirubah petanya, dibikin perjanjian, bikin sungai. Prinsip dasar kita kan yang penting aliran sungai bisa hidup dan tanah negara kembali. Dan gubernur kayak mau ngatep rakyat nah, pasti mikiran solusi nah. Asal balager weh. Belum reda kasus mantan jaksa yang nangotot mempertahankan Bangli di Wadas Karawang. Kini muncul lagi sosok baru yang tak kalah heboh. Seorang warga yang mengaku mantan intel tentara menolak keras bangunan liarnya dibongkar. Ia bersikeras mempertahankan Bangli tersebut dan bahkan menantang. Siap berdebat langsung dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Kalau ini nggak diselesaikan dengan pengairan, saya bayar. Sama pengairan, Pak ya? Bayar pengairan. Saya tiap tahun bayar. Ini saya beli 2 juta di dulu masih tanah ke direksi. Direksi langsung, Pak ya? Direksi. Makanya kalau ada informasi di sini tanah 20 hektar mau diairin, air bohong. Oh, bohong lu, Bang. Oh. Jadi, saya tuh lama di intelijen kok. Iya. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu, Pak? Di BIN. BIN ya? Ya, saya dari Intel Kostrad ke BIN. Oh, berarti Pak Angkatan Darat dulu? Iya. Oh, Saya terakhir Kodim. Di Kodim aja bisa di Intel. Meninggal. Kemudian atas permohonan pihak kedua, pihak kedua tidak melakukan pembayaran, tidak mentaati atau melanggar syarat-syarat dan kewajiban. Lahan tersebut digunakan untuk kepentingan PJT dan pemerintah.
perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Ya, untuk kepentingan negara, Pak. Kepentingan Tidak negara, jadi- pemerintah atau kepentingan negara. Kepentingan negara. Nah, Ada klausul kemudian itu. di sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Emang dulu nama Pak? Enggak, sekarang ini saya nanya ke ibu nih. Setelah tanah ini dibangun kontrakan sesuai dengan perjanjian. Tapi mana orang pengairan yang ngizinin. Nah, Kami kembali deh ke orang pengairan. emang Tapi seperti yang dikatakan Pak Menteri, sampai kapanpun kiamat kurang 2 hari pasti ada mafia tanah. Jadi tolong kita ini benar-benar kita jangan hanya mendidik lalu minta bayaran pada pelatihan pada notaris segala macam. Ya ini insan-insan agrarianya juga dididik yang benar, Pak. Saya tidak bilang semua nakal, Pak. Tapi seperti yang dikatakan Pak Menteri, sampai kapanpun kiamat kurang 2 hari pasti ada mafia tanah. Nah kemudian pertanyaan saya, Pak, satu, kapan sih kita mau beresin ini peta digital, dokumen digital? Jadi tidak banyak orang yang dirugikan dengan persoalan-persoalan pertanahan ini. Dan tidak banyak mafia tanah bisa bermain, Pak. Ruang geraknya terbatas. Kalau semua bidang tanah itu sudah terpetakan dengan baik. Sepanjang itu tidak, itulah mainan di bawah ini, Pak. Yang bukan miliknya bisa dijual, yang sudah SHM bisa digugat. Akhirnya rugi. Itu harus kita selesaikan dengan sistem, Pak. Nggak bisa dengan orang, Pak. Orang setiap ada kesempatan jadi bandit semua, Pak. Kata Bang apa itu? Bang Napi. Ya. Kejahatan tidak hanya terjadi karena orangnya jahat, Pak. Tapi karena ada kesempatan. hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi? Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends. Mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan excimer, minum ciu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan, saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh. Sudah sangat akut dan berat, dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan. Karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin anaknya. Nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Dedi, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Nanti mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru, nanti dibawa ke barak militer. Tidak melarang, tidak menghambat, enggak ya? enggak Nggak ada masalah. Enggak. Kalau kita normalisasi kembali, Enggak jadi masalah. nggak ada masalah, Pak Lurah. Nggak ada masalah katanya normalisasi. Iya, kan perlu dibongkar Pak bangunannya. Ya, 5 tahun harus bayar. Kata siapa boleh dibangun, Pak? Ya, waktu itu kan ada direksi. Direksinya Pak Parasiman sama Pak Priyo. Oh, bukan direksi. Ya, saya mengharap Suratnya Bapak Ada nggak surat perjanjiannya? nah, kalau Perlihatkan. surat perjanjian nggak ada tuh, itu ngutusi bikin surat. Nggak ada surat perjanjiannya sewa menyewa Sewa Bapak menyewa. dengan pihak PJT berapa tahun sewa menyewanya? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya, susah Pak. Pegangan kita kan surat menyurat. Ya, gitu kan. Saya juga ngerti dulu, gitu kan.
Dulu saya masih dinas. Saya ikut aturan. Oke, gitu kan. Pak, gimana nih kalau saya ini? Ya nggak apa-apa, tapi bayar tiap tahun pajaknya. Boleh. Nah, gitu. Bapak bayarnya ke rekening siapa? Langsung penagih sih. Walah. 2.700.000 Pak. Per tahun. Per tahun. Ya. 2 juta. Tapi surat menyuratnya nggak ada. Nggak ada. Perjanjian kerjasamanya nggak ada. Pengairan. Ada. Saya simpen malah. Iya, sekarang gini, kan kita mau normalisasi sungai, Pak. Ya. Semua kan yang barusan yang showroom, terus yang punya Sinci siapa? Buli Caplina. Bahkan dia sudah ngeluarin uang hampir 900 juta bebasin lahan. Tapi tetap dia memberikan untuk segera dinormalisasi. Biar Karawang tidak banjir. Saluran itu di sini Pak, posisinya Pak. Salurannya biasanya Di belakang. Purwowadana Pak, itu sama Resinda. Nah, Ya. mungkin sudah enggak. Ya, ya prinsip dasar kita kan kita ingin Karawang tidak banjir. Maka fungsi-fungsi sungai tersier, sekunder, primernya harus berfungsi kembali. Terus aset-aset tanah negara ya harus kembali. Tidak boleh tanah negara kemudian kayak sekarang Pak jadi sertifikat, jadi ruko, jadi rumah makan, jadi kontrakan. Nah, kan susah, nggak boleh juga Pak. Gitu. Nah nanti hari Senin kita mau pematokan. Pak Arifin yang kemarin disampaikan, sampaikan. Izin garap loh. Kalau izin garap itu tanah itu ditanamin sayuran, tanamin padi, bukan dibangun sebenarnya. Ya, saya juga ngerti, tapi kebetulan saya sampai nanya kalau saya pakai dibangun gimana? Ya terserah Bapak. Ya kalau nggak boleh, saya nggak mau. Harusnya ada tertulisnya kalau memang ada izin. Kalau ada, makanya ya, akhirnya saya begitu bangun ini nih yang 4 pintu, datanglah dari katanya direksi Pak Rasiman Pak, orang Cikarang. Ini sudah dibayar 2 juta, saya bayar Pak. Bayarnya? Cara membayarnya gimana? Bayar karena itu dia tidak punya akuan punya dia. Oh iya kawan kan Pak, ini kan tanahnya tanah jalur sungai. Iya, kan nggak bisa diperjualbelikan. Nah itu. Nah akhirnya karena saya pengen make, saya keluarin uang. Sampai pinjem ke koperasi. Iya. Tapi kan Bapak setelah ngasih uang 2 juta kan dapat untungan terakhirnya banyak. Ya. Dari yang biru. 4 pintu ini Pak. Apa namanya? Iya saya alhamdulillah. Siap. Gitu. Berarti matoknya dari hilir dulu Pak. Karena kan alat berat mau masuk Resinda. Iya dari hilir. Gitu. Iya. Gitu. Siap. Ya kalaupun misalnya di sini gini, kalau ilmu saya sih sederhana. Ilmu saya itu, kalau di sini udah jadi rumah, bisa nggak ngasih sungai pengganti di belakang? Kan bisa aja. Susah Pak. Aliran. Ya Pak. Ya. Perusahaan Pak. Ya makanya. Resinda, ya. Misalnya ini udah dipakai rumah nih, udah deh kalau gitu karena udah janjian apalah istilahnya, bikin sungai. Prinsip dasar kita kan yang penting aliran sungai bisa hidup dan tanah negara kembali. Iya. Gitu. Saya boleh bicara? Gimana Bu gimana? Ini ya Pak ya, karena di apa itu Geraha juga itu bisa banjir, di Jenebin bisa banjir karena air salurannya itu dari Sungai Citram masuk. Enggak, nanti kita ada hitungannya. Oh iya gitu. Itu kan kewenangan BBWS dengan PJT. Nah, jangan juga kita menjadikan alasan kemudian menguasai tanah hak orang lain. Karena saya tidak menguasai Iya. Pak ya. Boleh saja mau Kalau emang sekarang ini banjir Pak. Kalau mau hujan 2 jam aja sini banjir. Sini banjir Pas turun pom. Oh, itu mah Banjir. Iya. Karena kan kesininya nggak ada pembuangan gitu Bu. Ini pembuangannya ini Pak. Dari biru sampai Dari jalan ke sini. 1, 2, 3. 10 Pak. Oh lumayan lah Bu. Nah, itu Pak pinjamnya ke Bukopin belum beres atau 2000. Tapi kan tanahnya nggak beli. Enggak. Tapi bayar pajak Pak. Pajak apa? Pengairan. Suratnya Ada semua boleh. Coba saya lihat. Bayar pajak pengairan silakan. Itu di tanah pengairan juga. Pengairan Pak. Oh ya punya uang pengen ditaikin tadinya enggak. Enggak, maksudnya berani Pak. Ya sebenarnya saya nggak berani Pak. Hanya Sayang kan investasi gede, alasnya punya orang lain. Nanti kalau diambil kan harus dibongkar. Sayang ngebangun udah mahal-mahal. ya kita mah mungkin hanya minta kebijaksanaan Pak kalau nantinya mau dibongkar ya. Ya kalau Pak sebenarnya kalau dari sisi
Kalau kebijaksanaan tuh sebenarnya yang menempatin yang harus bayar sama yang punya tanah. Punten Bapak. Ya, Berapa tuh kalau- sewa ini adalah sewa dari PJT PJT pengairan ya, Ya, PJT. pengairan PJT kepada para penggarap tanah. Tapi suratnya itu diperuntukkan untuk sewa pemanfaatan lahan untuk pertanian. Palawija. Palawija. Ada pasal tujuh. Ada pasalnya, bro. Pasal. 7 F F. F Pak. Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perjanjian ini berakhirnya perjanjian ini satu jangka waktu telah berakhir, dua pihak kedua meninggal, kemudian atas permohonan pihak kedua pihak kedua tidak melakukan pembayaran, tidak mentaati atau melanggar syarat-syarat dan kewajiban, lahan tersebut digunakan untuk kepentingan PJT dan pemerintah, perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. itu ya untuk kepentingan negara Pak. Kepentingan negara, jadi- Pemerintah atau kepentingan negara ya. Kepentingan negara. Nah, Ada klausul kemudian itu. di sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Emang dulu nama Pak. Enggak, sekarang ini saya nanya ke ibu nih. Setelah rumah tanah ini dibangun kontrakan sesuai dengan perjanjian. Tapi nah ada orang pengairan yang ngizinkan. Nah, Abi izinkan. kembali deh ke orang pengairan. emang ada izin? Grup apa? Keterangan Ibu. Tek saurna kieu. Gimana? Boleh cenah dibangun ibu da ieu mah tos teu produktif cenah. Gimana, ada nggak suratnya? Enggak, cuma waktu Abi bayar ya Pak. Oh gitu Pak. Tah matak ngawitan 2017 Abi bayar. Terus kemudian Nah. kan ibu rumahnya dipakai bahan bangunan komersial. Iya. Komersial itu dibisniskan. Ya di kontrakan. Dikontrakan. Ibu ada IMB nggak? Kalau tanahnya bukan hak milik kita membangun dengan investasi yang sangat besar, Iya. yang punya tanahnya ingin mengambil kembali, kan ibu rugi. Ada Abi mah makawai Bapak bade diangkat. Bukan yang rugi ibu. Ada banyak dah salam ya Abi nganggapnya enak karugelan itu. Terus kenging artos salami ieu ge. Ada aturna pan dianggap bayar ieu deui. Anto imah murah ibu 800 lah. Murah. Bapak Bapak Sok menang. menang. Mencarikan si bapak. Mencarikan si bapak. yang dipokotin Bapak. Sok atuh. Mana uangnya? Bapak 839.000 setahun. 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 839.000 setahun. Tahun. 2003 aku Sok atuh nu pangrajaan Iya, mah. sama. Hampir sama. kan kabanjiran. Lebih kecil lagi nilai duitnya. Soalnya di dia panyungkeun teh teh benten-benten. Tuh aya nu 3 juta 50. 3 juta kan setahun kan bohong. Kontrakan ibu sahijina sebulan sabaraha? Sakamar. 600. Sebulan berarti 7.200.000. Sakamar-kamar acan ibu. Bayarnya Bapak. Abdi mah paminung ningali nu kieu sok karunya aing mah. Beda jeung nu ngambak. Tadi Bapak yeuh, abi teh follower Bapak Ieu lain urusan follower kita. cinta paling aktif sih Bapak. Ya mohon abdi ieu lain urusan follower, ieu mah urusan pengembalian fungsi sungai. Pun mangga Bapak dikembalikan. Nah, abdi teh lamun yang harapan mangga abdi mangiringan sok hareup teh sok kalah karunya. Kan mereka bangun teh nganggo ieu daun teh sampai Tuh, atuh dah. Tapi kan ieu geus sabaraha puluh tahun. Kada mah tahun berapa 2017. Ayeuna tos 2025. 8 tahun. 8 tahun sekapulih lah. Sebulan 800.000. Sama pun anak eta. Nu akses 1.200.000. Iya Bapak emut. Heeh. Tentara mana biasa muliakeun burang kali. Abi anak tentara dikuliahkeun. Sarua prajurit bisa. Tentara bisa muliakeun. Prajurit Pak. Sama Bapak bikin prajurit bisa kuliah. Salapan dia abdi mah. Salapan di inu macul. Inu tatanen. Nya. Ya abdi mah masih haruningan. Ieu teh tanah PJT. Engke bade dipatok ku PJT. Bade dinormalisasi. Tapi kemarin Pak, bangunan apa bukan? Naonna Bangunan apa? itu naon. Dibongkar.
Nyaring ke China lewat ke mana? Iya, Pak. Oh, ke dia. Mun kampung kan ya aya Saluran dia Pak, dah. Kilometer teh. Kilometer Pak. Seberapa meter? Tilu. Kita tilu henteu. Cuman 1 meter. Punten tiasa. Lamun data di PJT kilometer petana itu Iya Pak. Mari aja kesang Pak. ngecek Tadi terus dibagi Pak. Anu kabuga, anu kadieu. Mohon, hari intina mah kieu lah. Bade saluran 3 meter, bade saluran 4 meter. Mohon. Hari ieu tanah PJT sanes. Mohon. Nyaris gitu heula eno. Asal balager we. Anu kabanjiran urang Karawang. Anu nutup walungan urang Karawang. Yang punya. Itu. tanggula rek luhur emangnya luhur kena digali. Tanggung luhur lebih luhur tempatan imah. Ya, siap. Siap. Saya mungkin kalau seandainya ada kata-kata kurang enak mungkin di media maupun di mana, saya mohon maaf nyeken kepada seluruh warga atau mungkin rekan-rekan mungkin ya andainya ini mau digunakan sama pemerintah ya mangga saja. Karena saya itu ya merasa salah, memang tidak ada MOU. Halo Sampurasun, dulur-dulur Chef Moji Channel. Bisa kalian lihat ini dengan siapa? Dengan ini yang disebut itu kemarin ramai banget, Bapak mantan Intel, namanya Bapak Arifin ya. Chef Moji sekarang lagi ngobrol santai dengan Pak Arifin dan wawancara. Nanti video wawancara dengan Pak Arifin ada di YouTube saya Chef Moji Channel. Kalian bisa simak di situ klarifikasi Pak Arifin tentang kejadian kemarin. Oke, Bapak Arifin. Oke, terima kasih. Ya, saya mungkin kalau ada kesalahan minta maaf, mungkin disengaja maupun tidak disengaja. Untuk para netizen, jangan sampai nanti merasa tersinggung kata-kata saya, karena selama ini saya tidak ada unsur kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mungkin itu sifat tegasnya Bapak ya, bukan termasuk marah-marah. Jadi memang kalau tentara itu kan tegas Pak ya, tapi dah asli nama lucu ya. Seserian we tatargi jeung abi ge. Oke semuanya, makasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi nggak ada takut-takutnya teman-teman ya, untuk kemudian menghadapi dan menerima tantangan, berbagai ancaman dan tantangan dari mafia tanah yang jelas-jelas merugikan rakyat dan merugikan negara teman-teman ya. Bayangkan aja tanah yang dimiliki negara tapi dipergunakan oleh segelintir orang demi keuntungan pribadinya teman-teman. Padahal itu milik negara yang harusnya itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia teman-teman ya. Dan yang paling miris adalah mafia-mafia tanah itu ternyata banyak dari golongan-golongan orang-orang penting ya, dari golongan orang-orang hebat seperti Intel ya. Ini Kang Deddy Mulyadi kan diancam dan ditantang oleh salah seorang Intel ya, yang mengaku Intel. Ada juga mantan jaksa ya. Dan Kang Deddy Mulyadi konsisten untuk kemudian memberantas mafia-mafia tanah guna mempergunakan tanah milik negara sebagaimana mestinya ya. Ini DPR juga menekankan agar menghilangkan sistem agraria ya, sehingga memang mafia tanah ini sampai 2 hari, kiamat kurang 2 hari juga nggak akan hilang. Tapi bagaimana kemudian kita itu bisa mengeksekusi mereka, meminimalisir mereka ya teman-teman ya, dengan pemetaan seluruh tanah yang ada di Indonesia ini, sehingga tidak memberikan ruang kepada mafia tanah untuk mengambil keuntungan pribadi. Ya bayangkan aja, tanah milik negara tapi diambil alih oleh 1 orang, 2 orang, segelintir orang yang omsetnya itu bisa sampai ratusan bahkan miliaran teman-teman ya. Ada yang diperjualbelikan, ada yang disewakan ya. Tanah SHM malah ada yang menggugat. Ini kan sesuatu yang sangat melanggar hukum dan KDM konsisten untuk ini teman-teman ya. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman.